Buat teman-teman juga, insya Allah bisa diraplikasikan di peternakan teman-teman ya. Bagaimana sih cara betina domba yang lagi hamil melahirkannya lancar gitu ya. Ini kan kandang koloni teman-teman ya. Di sini kita perbandingan 1 jantan, 15 betina, 10 betina, sampai 20 betina juga ada teman-teman ya. Domba-domba yang lagi bunting atau yang lagi mengandung anakan, bagusnya yang kedua nih paling penting teman-teman ya. Bisa juga paling penting. Yang kedua, domba tuh harus di olahraga lah teman-teman. Olahraga seperti jalan-jalan atau diumbarkan atau dijemur ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di kandang pusat domba nih sobat ternak semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat-sehat selalu ya, dan makin lancar rezekinya, dan yang udah mulai di peternakan mudah-mudahan lebih berkembang dan lebih maju ya peternakannya teman-teman. Nah, kali ini kita kadang di siang hari dan proses pemberian pakan juga ya teman-teman. Nah, di sini ya. Kemarin ada yang nanya juga mungkin untuk tema kali ini ya. Tema kali ini apa ya? Nah, mungkin tema kali ini masalah domba di betinaan teman-teman ya. Bagaimana caranya agar lahiran tuh lancar gitu kan. Nah, mungkin kita akan sedikit menyampaikan ilmu yang kita ketahui di sini buat teman-teman juga, insya Allah bisa diraplikasikan di peternakan teman-teman ya. Bagaimana sih cara betina domba yang lagi hamil melahirkannya lancar gitu ya. Nah, yang pertama mungkin yang harus diperhatikan teman-teman ya, biasanya di kandang koloni seperti ini ya, kandang perkawinan, ada jantan dan banyak sekali betina-betinaannya juga gitu kan. Ada yang udah bunting, ada yang belum bunting ya. Iya deh teman-teman. Nah, lagi makan toge ya teman-teman. Wah, makan toge, nanti kita juga bahas ya seputar ini. Nah, lanjut. Ini kan kandang koloni teman-teman ya. Di sini kita perbandingan 1 jantan, 15 betina, 10 betina, sampai 20 betina juga ada teman-teman ya. Tapi lebih maksimalnya di 15 betina ya teman-teman ya, rekomendasi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama teman-teman, yang pertama betinaan yang ada di sini nih, karena kita ini udah mengetahui ya, betina yang udah bunting, yang udah memproduksi atau udah isi lah teman-teman ya, udah dipacak sama jantannya. Nah, ini positif bunting, atau kalau kita lihat dari fisiknya, dari ciri-ciri fisiknya lah, apalagi udah di USG. Nah, ini positif bunting. Nah, selanjutnya ketika kita udah mengetahui ini betina udah bunting nih, langsung kita harusnya lah buat teman-teman bagusnya bikin kandang khusus buat betinaan yang udah hamil. Kandang khusus seperti yang di sana tuh ya teman-teman, bikin kandang yang hamilan dan ibu dan anak teman-teman. Nah, kalau misalkan udah keburu bikin kandangnya seperti itu, di sini juga bisa teman-teman, bisa atau punya kandang perkawinan seperti ini luasnya atau semu luas ya, lumayan luas, itu bisa dibikin dadakan di sini portable teman-teman ya. Bikin kayak pagar-pagaran, tinggal diukurkan 2 meter atau 1,5 meter cukup teman-teman, dikotakan saja khusus buat yang udah bunting teman-teman. Nah, alasannya kenapa dipisahkan langsung, karena kita menjaga betina yang lagi bunting ya, menjaga treatmentnya lah teman-teman ya. Ketika udah bunting itu kan di sini kandangnya banyak domba-domba lain. Nah, takutnya ketika udah bunting keganggu lah teman-teman ya, keganggu ke produksi kehamilannya gitu kan. Nah, dipisahkan ke sini dan lebih aman juga ketika udah lahiran, nggak keinjek atau ketindih sama domba-domba yang lain kalau udah punya kandang yang dipisah khusus buat yang hamilan.
nantinya aman buat indukannya, aman buat lahiran, dan aman juga buat anakannya ketika udah brojol keluar gitu teman-teman sobat ternak semuanya. Nah itu yang pertama. Mungkin yang kedua domba-domba yang lagi bunting atau yang lagi mengandung anakan, bagusnya yang kedua nih paling penting teman-teman ya, bisa juga paling penting. Yang kedua, domba tuh harus di olahraga lah teman-teman, olahraga seperti jalan-jalan atau diumbarkan atau dijemur ya teman-teman. Nah mungkin ini seperti ini bisa teman-teman, di kandang ini kan udah lumayan space-nya lumayan luas ya. Nah jadi ini jalan-jalan jadi nggak padat, terlalu padat teman-teman ya. Untuk kandang juga, mengatur kandang teman-teman, misalkan ukuran 5 meter ke 3 meter, diisi dombanya tuh jangan terlalu padat karena bukan pengemukan ya teman-teman ya. Nah untuk yang breeding seperti ini alangkah baiknya jangan terlalu padat, ada space, ruang untuk si betina-betinaan yang udah bunting nantinya tuh bisa kayak jalan-jalan dan nggak sempit, nggak gimana ya, gak mager lah teman-teman. Jadi ketika lagi bunting tuh penting banget buat betinaan yang lagi bunting tuh berolahraga atau jalan-jalan seperti ini. Dan di sini kita udah komplit. Nah, jadi pace-nya juga luas. Dapat betina-betina yang indukan yang lagi hamil tuh bisa berjalan-berjalan di sini, jalan-jalan gitu, nggak terlalu sempit teman-teman. Dan yang berikutnya yang harus diperhatikan, dijemur ya teman-teman, dijemur. Nah, dijemur di matahari pagi atau siang hari ya, dengan catatan jangan terlalu lama. Kalau di luar kandang, khusus bikin kandang umbaran buat jemur domba misalkan seperti itu kan. Kalau di luar mah nggak langsung kesorot sama matahari, itu jangan terlalu lama teman-teman ya. Kisaran setengah jam atau setengah jam kurang lah untuk ngejemurnya. Kita juga lihat kondisi mataharinya ini panas banget ya atau enggak gitu kan. Bayangin aja kita kalau ngejemur sendiri panasnya seperti apa. Jadi nah seperti itu, jangan terlalu lama, jangan juga terlalu cepat ya. Nah tapi di kita ini enggak, jemurnya enggak di luar, tapi ya kandang kita udah di setting sedemikian rupa untuk memenuhi atau menyamankan domba itu sendiri di sini ya. Kita space-nya udah lumayan banyak, dan di atas juga kita ada full asbes yang dop ya teman-teman. Kita pakai asbes transparan juga. Nah itu karena kalau yang asbes transparan itu ketika matahari, cahaya matahari atau sorotan matahari itu bisa masuk ke dalam juga, menuju ke domba-dombanya gitu. Nah ini kita udah komplit setting sedemikian rupa ya. Beberapa kali kita seiring berjalannya peternakan kita lah, seiring berjalannya waktu kita banyak renovasi, kita banyak evaluasi dari kandang, dari settingan kandang, dari ini itu ya, demi kenyamanan dombanya ya. Ketika domba nyaman, insya Allah dombanya sehat-sehat dan berkembang biak dengan banyak gitu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman kandangnya beda ya, bisa bikin umbaran khusus, umbar jemur domba-domba gitu. Nah seperti itu teman-teman sobat ternak semuanya. Nah jadi seperti itu, apabila teman-teman sobat ternak semuanya udah memenuhi syarat apa ya, jadi memenuhi kriteria atau kayak yang saya tadi bilang, untuk kandang koloninya space-nya agak luas seperti ini ya, jadi bebas si betinaan tuh bebas lari-larian, jalan-jalan. Itu masuk poin yang kedua itu ya, perawatan yang lagi buntingan. Jadi ketika buntingan tuh harus perlu si betina tuh sport, jalan-jalan, olahraga lah intinya teman-teman. Nanti insya Allah kedombanya juga sehat dan kelahirannya juga nantinya lancar. Nah ketika udah mulai seperti itu, teman-teman juga harus memperhatikan ya, ketika bikin kandang nih, kandang khusus buat ibu-ibu lahiran atau ibu-ibu hamilan ya, kita harus lihat ini nih, udah tahu ini betina yang udah lahiran nih. Nah ketika udah lihat, kita mungkin dari CCTV ini udah dipacuk nih si ini, udah dikawinin, atau teman-teman rajin mantau tiap kandang gitu, di tiap ini lagi pacak. Nah si ini nih lagi udah dipacak ya. Ya kisaran karena kehamilan domba, siklus pelahiran atau kehamilan mengandungnya domba tuh kisaran 147 hari lah teman-teman ya, sekitar 21 mingguan ya teman-teman. Ada juga yang 142 hari sampai 152 hari ya. Jadi
kisaran 150-an lah teman-teman, 150 hari domba mengandung lah. Jadi kita harus ada catatan mungkin nih, si domba ini si nomor RT-nya tuh seperti ini. Nah ini pertama lahiran tuh tanggal sekian, dan insya Allah untuk ketika mengandung tanggal sekian, dan ketika lahiran kita hitung sekian ratus hari, 150 hari atau 157 ya teman-teman, 152 ya, kisaran di 150-an lah untuk jangka waktu si betina mengandung hamilan lah teman-teman. Kita ada catatannya juga, jadi kita langsung pisahkan atau dikhususkan kandangnya di kandang yang hamilan, seperti kandang baterai ya. Bisa dibuatkan di kandang koloni, kalau kandang koloninya lebih space-nya luas banget, bisa dibikin di sini dadakan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah itu cara mengantisipasi atau membuat si betina lancar lahirannya. Dan ada juga ketika lancar lahiran, dan ada juga kendalanya teman, kita bahas untuk kendalanya ya. Ya biasanya kendalaan lagi lahiran tuh si betina ya, utamanya tuh betina susah lahiran. Kalau di temanya kita lahiran, di lahirannya susah teman-teman ya. Ketika lahirannya susah ngeluarin anaknya. Nah apa yang kita harus perhatikan, dan domba umur berapa atau yang sering mengalami seperti itu ya, biasanya yang susah melahirkan tuh domba betina atau bibitan yang baru pertama kali lah hamil teman-teman, daraan atau masih perawan lah ya, masih perawan, masih pertama lahiran, itu biasanya yang sering mengalami susah lahiran teman-teman. Nah insya Allah kalau udah pertama lahirannya lancar, ke lahiran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya tuh insya Allah lancar. Dan ada juga sebagian mungkin yang masih susah ya teman-teman. Nah kalau yang susah tuh biasanya nih domba seperti ini, disilangkan sama domba unggulan seperti dorper, seperti awasi, seperti supok seperti ini. Dombanya lokal, dombanya kecil, bapaknya gede, itu biasanya anaknya juga gede, jadi susah juga keluarnya teman-teman. Jadi anakannya gede, gak seperti biasanya ketika perkawinan lokal sama lokal, biasanya kan kecil. Ini jantannya yang unggul itu betinanya juga, anaknya juga nantinya bakal gede juga ya. Di sini juga ada kejadian seperti itu ya, ketika anakan supok ya, betina cross texel, jantannya supok, itu keluarnya susah teman-teman. Keluarnya wah, itu si ibunya tuh lagi lero susah keluarnya, maka kita dibantu memproses lahirannya, dan alhamdulillah si anakannya lancar. Dan yang kita analisa tuh anakannya gede banget teman-teman, kisaran berapa kilo kemarin tuh, kisaran 5 kilo kurang lah untuk anakannya pas keluar tuh. Jadi emang super banget gitu ya, super banget teman-teman. Nah jadi tata caranya seperti apa ketika di kandang kita ada betinaan yang susah lahiran. Nah kita bahas yang pertama mungkin teman-teman ya. Untuk membantunya mah seperti sederhana lah teman-teman. Jadi kita anak kandang atau di sini yang hobi peternak, punya peternakan domba, kita juga harus menguasai lah teknik kebidanan ya, kebidanan di domba teman-teman. Jadi sama saja seperti manusia mungkin ya teman-teman. Jadi ketika si domba udah mau lahiran nih ya, udah keluar ini atau kakinya atau belum keluar tapi ini positif, udah mau lahiran, teman kita segera bantu teman-teman ya. Apabila kita enggak segera bantu ketika ada betina yang lagi lahiran susah keluarnya, itu bisa mengakibatkan si anakan yang di dalam perutnya tuh gak keluar, ngendap di dalam, dan si ibunya juga dapat berujung kematian teman-teman. Makanya kita perlu banget untuk ngontrol ke kandang, kita awasi di CCTV juga bisa kalau kita lagi sibuk teman-teman. Jadi seperti itu, ketika kita nggak buru-buru mengatasi atau mengantisipasi ketika ada betina yang lagi hamilan, kita bakal rugi teman-teman ya. Kalau kita secara cepat-cepat ya ngegas mengantisipasi, membantu lahirannya, kita betinanya sehat, kita juga dapat mati atau keuntungan dari anaknya bertambah banyak domba kita teman-teman. Nah lanjut, itu ketika keluar nih betina lagi rebahan teman-teman, udah positif nih, kita lihat ini
ini mau lahiran nih. Nah, kita langsung teman-teman bantu ya. Ketika udah keluar kakinya ataupun belum, kita masukkan saja ke tangan kita, mungkinnya seperti itu. Kalau lebih higienis, kita pakai sarung tangan dulu, sarung tangan karet teman-teman ya. Ditarik lah, ditarik seperti biasanya aja teman-teman ya. Ditarik dari kakinya. Yang pertama mungkin biasanya keluar itu normalnya tuh kaki belakang dulu teman-teman ya. Kaki belakang ditarik pakai tangan lah teman-teman, pakai tangan tarik ya, pelan-pelan. Kita juga lihat dari napas dombanya ya, kayak manusia lah teman-teman ya. Dilihat, nah udah gitu, udah dilihat si ibunya tuh, itu kita tarik perlahan. Nah udah keluar kakinya, kita luruskan punggungnya teman-teman ya. Punggungnya diluruskan, kita raba ke dalam lah sedikit gitu kan. Ketika nariknya itu jangan cepet-cepet, jangan pelan-pelan juga gitu kan. Jadi standar lah, kita pakai perasaan juga teman-teman. Kalau udah praktek insya Allah merasa lah gimana ya. Jadi kita punya perasaan juga nariknya itu seperti apa, dan dari si indukannya juga kita tarik, dia juga bakal merosot dan gampang teman-teman ya. Ditarik, nah keluarlah kepala. Dan setelah itu ketika udah keluar ya, udah lancar nih anak kan udah di luar. Nah kita jangan lupa diangkat kaki belakangnya, digantung seperti ini teman-teman ya. Karena kenapa itu biasanya kan ada di setiap peternakan diangkat seperti kakinya baru lahiran, karena di mulutnya, di hidungnya tuh kalau pertama lahiran tuh diseliputi sama cairan-cairan dari induknya teman-teman. Jadinya agar si domba kalau udah diangkat seperti ini, dombanya akan bersuara ngek teman-teman. Nah kalau udah bersuara seperti itu, kita bersihkan mulutnya, kita bersihkan hidungnya agar cairan itu nggak menutupi saluran pernapasannya. Langsung setelah itu kita kasihkan ke induknya, biar ditreatment sama induknya sendiri teman-teman. Nantinya juga dijilatin dan dibersihkan sama induknya. Nah untuk cairannya seperti itu jangan kita buang ya. Ini jijik, buat kenapa dijilatin sama betina sama ibunya, jangan dijilatin. Kita teh dibuang ya, dibuang, jangan teman-teman. Jadi biarkan si betina atau si ibunya jilatin, dibersihin sendiri, karena dari cairan itu dapat menambah energi si ibunya ya. Energi si ibunya lebih kuat dan lebih sehat lah teman-teman. Setelah lahiran tuh nggak lemes teman-teman ya, seperti itu. Nah setelah itu mah ketika domba yang baru lahiran ada gitu ya, ari-ari teman-teman dari perutnya, kita biarin saja, jangan kita potong dulu, kita biarin saja teman-teman, biarin. Dan nanti juga putus sendiri ya teman-teman. Ketika udah kelihatan udah kering, barulah kita gunting. Kalau udah kering teman-teman ya, alangkah baiknya disemprot pakai Gusaneka ya, nantinya biar aman juga, nggak diiniin lalat dan mencegah bakteri lah, ini seperti itu teman-teman. Nah itu video kali ini seperti itu teman-teman, cukup simpel dan mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan ya. Ya meskipun belepotan kita juga masih belajar, mudah-mudahan kita senang kita apa yang kita ketahui dimanfaatkan, diaplikasikan di teman-teman juga ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, mau main-main ke kandang, ke pusat domba, ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya, Singaparna, tinggal main saja. Udah welcome banget lah. Jalan juga udah mantap teman-teman, udah enakan. Ketika teman-teman bawa motor, mau mobil kah, mau bus kah. Tapi kalau bus jangan jalannya curam. Tapi kalau mau mobil juga enak kan, sekarang mah jalannya udah direnovasi teman-teman ya. Nah, masingnya main ke sini, kita sharing-sharing, kita silaturahmi lah. Jadi yang pertama silaturahmi lah, kita ambil keberkahan, ambil hikmah dari silaturahmi tersebut teman-teman ya. Nah jadi kalau mau sini juga tinggal langsung hubungi nomor kita, hubungin admin kita atau yang di kandang kita, nanti ditemenin sama teman-teman di sini atau sama saya juga teman-teman. Nah jadi seperti itu aja lah buat teman-teman ya. Apalagi mau cari-cari bibitan Dorper, Awasi Suplok F1, Dorper F2, silahkan langsung langsung hubungi saja teman-teman. Nah mungkin seperti itu aja video kali ini. Kalau nggak diudahin, nggak diselesain, ini bakal ngecobrak terus. Nanti ngecobraknya di live saja ya teman-teman. Nah mungkin seperti itu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe juga.
dengan kalian subscribe atau like, nyalakan lonceng, teman-teman sedikit mensupport kita ya, bukan sedikit, malahan menambah semangat kita membara di dunia peternakan dan men-sharingkan. Semangat terus dah, intinya men-sharingkan seputar peternakan domba, teman-teman. Nah, jadi seperti itu aja lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngedit, jaya terus peternakan Indonesia.